Bismillahirrahmanirrahim. Inna syukur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Afta jam'un mutakhiruna fi husuli sahabi arafah. Wa ma ba'dahu fi wuqu'i sawmi fardin ya. Khilafan lil majmu' wa tabi'ul asnawi wa qala inna wa huma lam yasil lahu syai'un min huma. Cabang. Segolongan ulama mutakhirin memberikan fatwa bahwa pahala puasa Arafah dan sesudahnya yaitu Asyura dan Tasbah tetap berhasil dengan mengerjakan puasa fardu pada hari itu seperti qada Ramadan dan sebagainya. Jadi ada orang puasa Arafah niatnya qada Ramadan. Niat turun sah, dapat dua-duanya, dapat pahalanya Ramadan juga dapat pahalanya Arafah dan Asyura dan Tasu'a tadi. Beda dengan pendapat kitab Majmu' itu diikuti Syekh Asnawi. Dia berkata kalau berniat puasa Arafah dan qada Ramadan misalnya baginya tidak menghasilkan suatu apapun dari kedua puasa itu, malah orang kabeh. Angger ana wong puasa Tasu'a atau puasa Asyura atau puasa iku kok niate kok dianggap malah enggak oleh apa-apa, enggak oleh kabeh. Artinya tidak boleh kodok dicampur sama niat sunnah. Tapi kalau syekhuna kasehihi wadawiyat tajihu annal qassa wujudu somin fiha faya katahiyah fa inna wa tatawu'a aidun khasala illa sakoto anu atolab. Syekhuna mengatakan sebagaimana kata gurunya, adapun pendapat yang berlaku bahwa sesungguhnya yang dimaksud adanya puasa pada hari itu seperti sholat sunat tahiyatul masjid ya. Sesungguhnya berniat puasa sunat juga di samping fardu. Jadi berhasil semua ya. Berhasil pahala kedua-duanya. Jika tidak demikian gugurlah tuntutan itu darinya. Jadi kewajiban fardu sudah hilang, kewajiban qada. Jadi ini pendapat ini yang terakhir ini. Jadi kalau ada orang puasa qada kok pas yaum Arafah ya oleh kabeh ya qadanya ya gugur sudah selesai. Yaum Arafahnya dapat. Gampang kan. Far'un afdhalus syuhuri li shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Wa afdhaluha al-Muharram, tsumma Rajab, tsumma al-Hijjah, tsumma Dzulqa'dah, tsumma Syahru Sya'ban,
Fasaumu tis'il hijjah afdalu min fil muharram alladzina yundabu saumuha. Bulan bulan yang terafdol untuk puasa sesudah Ramadan ialah bulan haram, Ashurul Hurum ya. Ashurul Hurum itu ya mulai ya. Ashurul Hurum itu Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban, 5 bulan. Bulan yang terafdal untuk puasa sudah Ramadan ialah bulan Ashurul Hurum. Afdalnya secara berurutan yaitu Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, lalu Sya'ban. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah lebih afdal daripada puasa tanggal 10 Muharram yang disunahkan puasa pada kedua hari itu. Jadi umpamanya Ashurul Muharram kalau saumu apa itu tanggal 9 Dzulhijjah itu yang lebih afdal itu adalah puasa 9 Dzulhijjah. Faedah man talabasa bisaumi tatawu'in aw sholatihi falahu qat'uhuma la nusuki tatawu'in wa man talabasa biqat wa mutawasi'an. Barang siapa yang mengerjakan puasa sunnah atau sholat sunnah, ia membatalkannya. Jadi ada orang sholat sunnah ya, atau ada orang puasa sunnah tamu, oh yes, aku tak batal buat kamu. Aku ini orang lamu buka haram bukan. Sholat sunnah itu dapat serakaat ke qomat, ya wis batal ae. Qomat Allah qomat. Bagian lu sebab awal mana? Batal lu sebab awal. Sebab awal takbiratul ula itu utama daripada sholat sunnah, jadi dibatalkan lagi sebab awal. Tapi tidak boleh ibadah nusuk haji sunnah tidak boleh dibatalkan. Contohnya apa? Istilah haji itu haji maning, itu kan masuk sunnah. Tapi tidak boleh batal. Satu-satunya ibadah yang tidak batal itu haji. Haji itu sebelum selesai. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Atimu, selesaikan, harus selesai. Ada puasa sunnah mau bisa, tapi haji sunnah tidak boleh dibatalkan. Dosanya itu dowo. Selama itu tidak dianggap batal, selama mulai setahun kudu balik manirono. Jadi dosa terus nang omah itu dosa terus. Iku angel haji ku. Dia haji itu jangan sampai batal. Sebab tidak bisa batal haji itu. Artinya harus diteruskan. Nggak boleh batalkan. Kemudian kodok wajib harus membutuhkannya walaupun waktunya leluasa. Ada orang kodok puasa Ramadan ya, kodok itu kalau dibatalkan haram. Nanti jangan dibatalkan sampai maghrib ya. Jadi tidak seperti tadi.
kebasaan juga ilahi ini haram buat sunat atau wudu pada waktu yang masih leluasa. Intinya apa? Dikala suaminya ada. Jadi kalau suaminya di rumah, kok puasa tidak minta izin, tidak boleh. Kecuali atas izin suami atau dimaklumi ridhonya. Tapi ini biasanya bujuku oleh aku puasa oleh. Tapi ini muka oleh angel. Dari jalur izin puasa angel. Kenapa bujuni surat angel? Jadi sing jelok awan-awan jaluk. Awan-awan jaluk. Jadi lebih baik lain suaminya daripada puasa sunnah. Atau puasa wajib kodok tapi waktunya masih panjang. Baru Syawal wis kodok Ramadan. Jadi bujuni kok mana ngaji atuh sing sebelum kok. Bisa milih selain Syawal itu. Jadi bujuni coba puasa bulan Syawal itu kodok. Artinya apa? Artinya mengutamakan kepentingan suami itu. Itimatun yahrumu asamu fi ayami tasriki wal idain wa kadza yaum syakki wa wirjin wa yaum salasi saban awza al khabar baina nasi biradilal wa lam yusbat haram 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau tanggal 10-nya kan hari raya, jadi 10, 11, 12, 13 sih tidak boleh puasa. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga boleh. Juga pada hari Syak. Hari Syak itu apa? Hari yang dilakukan penetapan tanggal Ramadan bagi selain yang sudah kebiasaan. Jadi tanggal hari Syak itu ialah tanggal 30 Syakban. Setelah sudah tersebar berita di tengah-tengah masyarakat adanya Ru'yatul Hilal, tetapi belum ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tanggal 30 Syakban itu tidak boleh puasa. Namanya hari Syak namanya. Syak. Mungkin orang ru'yah kan, orang ru'yah yang tapi bagi orang yang biasa puasa Senin Kemis biasa atau puasa Daud, kok pas tanggal 30 nggak apa-apa puasa aja. Soalnya itu sudah wiridannya. Kalau bukan orang belum wiridan itu orang tuh puasa barang 30 Saban puasa. Boleh kawian. Sebagaimana kata Amr bin Yasir ini hadis ya, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, sungguh telah menyalahi Bapak Abul Qasim Nabi Rasulullah. Jadi hari Syak tadi itu, tanggal 30 Syakban, yang biasanya berbeda pendapat. Muhammadiyah kalau NU memandang bisa ya. Mungkin kadang-kadang jadi Muhammadiyah wis mlebu Ramadan sing jare NU ngono pemerintah durung sidang. Jangan kok akhirnya ragu-ragu ngono lebih baik tidak usah puasa. Wa kadza ba'dinis fi Syakban malam yasilhu bima qablahu aw lam yuwafiq adatahu aw lam yakun an nadrin aw qada'in walau an naflin. Syakban apa? Sesudah nisfu Syakban, baca nisfu Syakban dari tanggal 16 Syakban sampai 1000 pos dalam qoblahu dalam grafik tapi jadi gini saya terjemah haram mula berbuat nasi tengah selama hari sebelumnya atau
dengan adatnya bagi orang Jawa selalu puasa berselang sehari dan sebagainya. Bukan puasa nazar atau kodok, walaupun kodok puasa sunat. Jadi kalau sudah tanggal 16 Syakban, 16 Syakban, itu orang yang tidak pernah puasa, tidak usah puasa, tidak boleh. Tapi kalau orang puasa Kemis itu nggak apa-apa. Puasa Daud sedikitnya terus nggak apa-apa, gitu. Harusnya gitu. Atau puasa nazar, atau nazar kan. Atau kodok nggak apa-apa kodok. Ibu enggak ke susu rodo rumah kita kan rodo cepet kodok. Ya orang yang sunah biasa kan nggak boleh. La tuqaddimu ay la tataqaddamu ramadana saumi yaumin aw yaumaini ila rajulun kana yasumu yauman wa yaftiru yauman falyasumhu. Ini Nabi hadis Nabi ya. Bagaimana sabda Nabi SAW, Nabi sabda, janganlah kamu mendahului puasa Ramadan dengan melakukan sehari atau 2 hari. Kecuali bagi laki-laki yang keadaannya mendawamkan senantiasa puasa berselang sehari, teruskanlah puasanya. Tuh, Nabi ini bersabda begitu jelas sekali. Jadi kalau sudah tanggal 16 Syakban, tidak boleh puasa bagi orang yang tidak pernah puasa. Tapi kan kalau biasa Senin Kemis, biasa sepuluh Daud itu terus apa. Itu ada hadisnya ini. Kecuali nyaur. Ini cerita yang sunnah, puasa sunnah. Orang yang puasa sunnah itu kalau sudah 16 Syakban tidak usah puasa. Sehari 2 hari tidak boleh. Oleh karena itu ulama mengkiaskan dengan puasa berselang ini pada puasa nazar, kodok atau kifarot. Kalau puasa nazar atau kodok atau kifarot nggak apa-apa. Itu di antara bulan 16 sampai tanggal 30 nggak apa-apa. Udah barang ada yang tanya, ini masalahnya mau pindah bab haji. Malam yasilhu itu. Apa? Malam yasilhu. Pada nisfu Syaban malam yasilhu bima qabla. Malam yasil bima qablahu. Iya, orang sambung kalau hari biasa Senin Kemis kan sebenarnya sudah kemarin Kemis, Senin Kemis pas Senin pas Kemis masuk situ lah. Atau biasa sehari tidak, itu namanya yasilhu bima qablahu. Awalam yaqib ada tahu. Awalam yakun an-nadhin aw qada'in. Kalau jadi sebelum apa? Tanggal 15 sudah puasa, terus tanggal 16-nya tidak boleh. 1 sampai 15 dia puasa. Nanti tanggal 16-nya harus berhenti. Enggak boleh. Pokoknya pernah sekali saja puasa sunnah yang niat wiridan ya. Aku niat Senin Kemis. Pas dina Senene tanggal 15 kan masih boleh puasa. Kemisnya boleh puasa. Kemisnya nang di dalam 15 hari terakhir itu boleh. Walaupun baru satu hari kok. Belum kan orang wiridan kan bisa ini enggak belum memulai. Saya boleh. Enggak boleh. Saya kan gampangnya aku mau gampang. Lah umpama punya hutang 7 hari, terus nggak nyaurnya setelah tanggal 13 Syakban. Enggak, kalau kodok itu bebas. Kodok itu mulai tanggal 16 sudah boleh nggak apa-apa. Pokoknya 15 hari belakangan itu untuk puasa sunnah loh. Kalau puasa kodok, puasa nazar itu kodok boleh? Boleh. Walau anaflin, maksudnya kodokin walau anaflin kodok dari puasa sunnah. Ada orang ketika puasa sunnah kemarin tanggal umpamanya puasa Kemisnya nggak ada,
Itu kodoni, di sandrone 15 hari terakhir boleh walau anak belum gitu. Jadi boleh. Selamanya itu nggak pernah puasa dari Iya. Syawal sampai Sakban. Nggak Nggak pernah usah, puasa. nggak usah dari awal. Pokoknya Iya. pernah puasa sebelumnya tanggal 15 pernah puasa. Oh, Puasa sebelum Senin. 15 Pisan kok. Puasa Senin itu tanggal 13 kemarin. Pas Kemisnya tanggal 16. Itu boleh juga sudah, boleh. Tidak dijelaskan boleh. terus. Ya, namanya dia biasa, walaupun baru sekali. Walaupun sekali itu dibolehkan, walaupun dianggap pemulai akan memulai biasa kan, memulai kebiasaan yang baik. Jadi pokoknya ya, intinya gini aja, kalau sunah-sunah yang tidak ada hubungannya dengan wiridan, tidak boleh. Jadi, kalau yang wajib-wajib boleh. Kodok boleh, walaupun kodok sunah. Jadi Nabi itu kalau sunah itu dikodoni. Jadi mana nggak mau puasa Senin kok batal, ya Selasa ini nggak apa-apa, Selasa ini ngodori Senin loh. Jadi boleh gitu tuh. Kayak orang sholat qobliyah, Nabi pernah sholat asar ya, habis asar Nabi sholat, terus sahabat bertanya, Nabi katanya habis asar nggak boleh sholat. Ini saya sholat qobliyah zuhur, tadi ada tamu, qobliyah zuhur. Qabla zuhur ditaruh di ba'da asar. Boleh? Kalau Boleh kok, boleh kodok. Kalau zuhur ya qobliyah zuhur, taruh ba'da zuhur. Aku mau belum qobliyah zuhur 4 rakaat. Terus setelah ba'da zuhur saya qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Iku enggak kodok jenenge. Tapi nek wis mlebu asar baru jenenge kodok. Aku niat qobliyah zuhur ya. Tapi terus apa salat qobliyah zuhur udah sempat ya. Harus komat, jadi akhirnya jamaah. Terus berzuhur orang sholat qobliyah sampai asar baru ingat aku mau zuhur qobliyah zuhur. Baca asar sholat 2 rakaat untuk qobliyah zuhur itu namanya kodok. Kodok itu. tapi kalau di ba'da zuhur boleh? Boleh, gak kodok itu mana aslinya boleh. Jadi kalau kita sholat qobliyah zuhur tidak sempat karena sudah komat, ya nanti sesudah salam ya kita qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat itu, jadi 8 rakaat sudah zuhur semua. Saya babul haji ya, sekarang babul haji. Angel babul haji ini Mbak Haji Farida sini untuk coba makanya. Masih segar ingatnya. Babul haji bab nerangno iki haji. Wa bi fati awalihi wa kasrihi. Haji karo hiji. Hajjun karo hijjun. Wa kasrihi lugatan secara lugat al-qasdu au kasratuhu ila man yu'lamu wasar'an qasdul Ka'bah lil nusukil ati. Lafaz haji memakai fathah awalnya atau dan boleh pula dengan kasrah. Jadi hajjun atau hijjun. Menurut lughat ialah sengaja ya. Ada sesuatu yang gagal. Menurut cara ya bermaksud pergi ke Ka'bah untuk ibadah. Sebagaimana peraturan yang akan diterangkan di bawah ini. Jadi haji juga akhirnya menuju. Kita menuju. Dalilnya ialah firman Allah wa adzib bin nasi bil hajj. Buka jalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq.
yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-ayah surat Haji ayat 78. Wa adzin fin nasi, dan berserulah kepada manusia. Ini Nabi Ibrahim diperintah. Nabi Ibrahim, kon wis gawe Ka'bah, undangan wong sak dunia iku diundang kabeh bentuk orene kabeh. Nabi Ibrahim bingung. Masa iso suaraku kecil loh. Dari Gusti aku sih sampai nong kon muni wae. Wa adzin fil haji, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Jadi enggak ada istilah aku turun diundang ke mau turun haji. Itu undang kalau Nabi Ibrahim diundang. Nabi Ibrahim. Ini saya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini dulu sesudah ketika membangun Ka'bah diperintah oleh Ta'ala, wa adzin fin nasi, ayo undang. Sampai ke Amerika, ke Jepang, ke mana Irak, ke Lebanon. Dari jauh semuanya, aku sih menyampaikan. Akhirnya sampai juga sekarang suara Nabi Ibrahim itu sampai. Sebab yang menyampaikan Allah Ta'ala lewat Al-Quran. Wah, lewat Al-Quran disampaikan. Nah, ulama begini, Allah SWT manggil kali. Pertama memanggil haji, Nabi Ibrahim suruh manggil. Jadi di alam arwah kita jawab labbaik Allahumma labbaik dalam arwah itu. Yang tidak jawab tidak iso haji. Yang jawabnya 3 kali haji 3 kali. Yang jawabnya 5 kali haji 5 kali. Oh, yang jawabnya 100 kali haji 100 kali. Itu ulama begitu mengatakan begitu. Jadi ketika di alam arwah sana kita masih dalam arwah, itu kita sudah labbaik. Ketika Nabi Ibrahim memanggil kita sudah ngomong labbaik. Nah, orang yang tidak haji sampai mati, ya ini gak ono. Wong kafir masih jauh, wong kafir. Orang Islam ya mesti muni lah, mesti maksud gini lah. Kalau dia mati belum haji, anaknya harus ngajikan. Itu siapa saja lah, anaknya apa mantunya apa. Udah. Yang kedua, panggilan Allah itu lewat azan, manggil sholat 5 waktu. Dari hayya 'alas shalah, itu Allah Ta'ala yang manggil. Seperti Raja Nabi Ibrahim tadi, Allah Ta'ala yang manggil itu. Tapi Nabi Ibrahim yang suruh bunyi. Nah ini sholat itu yang manggil juga Allah Ta'ala, tapi lewat muadzin. Hayya 'alas shalah, itu Allah Ta'ala yang manggil. 5 kali dia dipanggil tiap hari. Dengan konsep yang jelas. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari bahagia. Jadi orang tidak sholat tidak akan bahagia. Hayya 'alas shalah, mari ke masjid. Hayya itu mana mari, datang ke masjid. Kalau ke masjid ya tidak ke masjid dengan azan itu dipanggil Allah Ta'ala datang. Seperti orang ke Mekah itu datang karena dipanggil Nabi Ibrahim. Yang ketiga nanti panggilan terakhir yang memanggil malaikat Israil. Itu mau tidak mau datang. Kalau dipanggil ke masjid gampang, nanti gampang dipanggil malaikat Israil. Senang lah, wah aku wali panggil. Tapi ini dipanggil sembahyang gak gelem orang masjid ya. Itu jenenge gak gelem. Gue dong dipanggil malaikat Israil. Ya Allah, nanti saya sebentar lagi saya mau sembahyang, mau jam. Panggilan Allah 3 kali. Panggilan Nabi Ibrahim, yang kedua panggilan azan, sholat,
Yang ketiga panggilan malaikat Israil. Mudah-mudahan kita senang ketika dipanggil malaikat Israil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Manggilnya itu gitu, irji pulang. Jadi orang yang mutmainnah hati itu manggilnya tidak dicabut, tapi irji ila rabbika, sudah waktunya pulang, keluar sendiri ya. Nah, tapi orang yang sulit, orang tidak mau datang ke masjid, dipanggil 5 kali sehari tidak pernah datang, ya nanti ketika menghadapi sakaratul maut itu ya gitu gupuh. Aku durung sholat jamaah, masalah itu. Ulama menyimpulkan begitu. Memang begitu, Mak. Kemudian hadis Nabi SAW, man ja'a hajjan yuridu wajha Allah Ta'ala fa'udhufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara fa yashfa'u liman ta'alahu. Barang siapa yang datang ke Mekah berhaji untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka pasti diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, serta dapat mensyafaati kepada orang yang mendoakan. Halaman 73. Saya ulangi. Barang siapa yang datang ke Mekah berhaji untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka pasti diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, serta dapat menyafaati kepada orang yang mendoakannya. Wa yashfa'u fi man da'alahu. Makanya dengan orang pandu haji kan saling mendoakan ya. Nanti orang yang haji itu akan memberi manfaat, memberi syafaat kepada kita yang mendoakan di sini. Jadi kalau kita nggak doakan nanti nggak syafaat. Hebatnya orang haji itu, hebatnya bisa mensyafaati orang lain. Firman Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada bihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Wal hajju ashhurum, ada musim haji itu adalah beberapa bulan yang ditentukan. Barang siapa yang melaksanakan kefarduan haji pada bulan itu, maka janganlah berjima, berbuat maksiat, fasik, dan janganlah berbantah-bantahan, tukaran ketika menunaikan ibadah haji. Jadi godaannya orang di perjalanan itu tukaran naik. Makanya katakan ya Nabi, kamu pernah berkawan dengan si A? Iya pernah. Baik enggak? Baik. Kok kamu bisa ngarani baik? Apa kamu pernah berjalan bersama dia? Belum. Oh, belum kenal. Kamu belum kenal dia berarti. Kalau sudah pernah berjalan bareng apa ke Makkah, apa bisa bila, terus di situ memang orang itu baik, yang baik. Kalau kelihatan orang itu jelek itu ketika di perjalanan itu. Nggak tahu, nggak saling tolong-menolong, apa. Jadi memang berat di haji itu fala rafasa, perlu diketahui itu pada umumnya bersifat ta'abbud, semata-mata tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Sebab pada umumnya hanya tidak dimengerti oleh akal. Lain halnya dengan ibadah lainnya, misalnya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, yang pada umumnya dapat dimengerti hikmahnya. Yakni disebutkan ta'akuli. Meskipun ala kadarnya ibadah haji itu, jika kita teliti dapat dimengerti hikmahnya. Ini ada keterangannya, penerjemahannya. Hikmahnya ibadah haji apa? Satu, dengan pakaian ihram agar manusia merasa sama di sisi Allah, meskipun asalnya berpangkat tinggi, agar ia sadar bahwa ketika dilahirkan nasib manusia itu sama, dan ketika masuk ke dalam kubur pun sama juga. Misalnya membawa kain kafan,
segala kekayaannya ditinggalkan, apalagi pangkatnya. Karena itu jangan takabur dan jangan juga berfoya-foya saja di dunia ini. Ini hikmahnya pakaian Islam. Kemudian wukuf. Dengan wukuf di Arafah, agar kita ingat bahwa pada hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang luas dan rata, tetap terik matahari yang sangat panas. Ketika ada wukuf itu maaf hikmahnya gitu. 3. Orang yang menunaikan ibadah haji itu adalah tamu Allah SWT. Karena itu dalam segala hal dan kejadian yang dialami, hendaknya kita selalu tawakal dan mendekatkan diri ke hadirat Allah SWT. Karena itu pula perhatian dan penghargaan masyarakat terhadap orang yang akan pergi haji dan sepulangnya sangat besar. Lain halnya dengan orang yang pergi ke luar negeri yang bukan untuk berhaji, meskipun tempo dan jumlahnya lebih lama daripada haji. Haji yang istimewa karena itu menuju ke rumah Allah, sebagai tamunya Allah, karena sebagai tamunya Allah. Hikmahnya haji. Bahwa minasarail qadimah warawiya anna Adam alaihissalam hajja arba'ina hijjatan minal hindi masyan wa anna Jibril qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qoblaka fi hadzal baiti sab'ata ala bisanatin. Masyaallah. Ibadah haji merupakan sebagian syariat yang dahulu. Jadi begitu Nabi Adam. Di waktu Nabi Adam AS pernah berhaji 40 kali dari tanah India dengan berjalan kaki. Sesungguhnya malaikat Jibril pernah berkata kepada beliau, pada Nabi Adam, sesungguhnya para malaikat sudah bertawaf sebelum Tuhan berada di Baitullah ini sejak 7.000 tahun yang lampau. Jadi Ka'bah itu yang buat malaikat. Ka'bah itu. Ka'bah itu sudah ditawafi malaikat sebelum Nabi Adam turun ke dunia. Nah, tapi ketika banjirnya Nabi Nuh itu diangkat itu ke langit. Jadi kali pondasi ini toh. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim suruh bangun. Itu pondasi masih ada ketika Nabi Ibrahim bangun sama Nabi Ismail itu sudah ada. Makanya wa idza rafa'a Ibrahim al-qawaida minal baiti itu karena Nabi Ibrahim hanya bangun atasnya sama Nabi Ismail bangun atasnya. Jadi bawahnya pondasinya masih ada. Jadi yang bangun Allah Ta'ala memang langsung yang menciptakan malaikat itu dulu sebelum Nabi Adam lahir. Nah, kemudian pernah hilang artinya bagi Nabi Nuh tadi, terus dibangun lagi ketika Nabi Ibrahim. Itu pun yang bangun bagian atasnya, bagian bawahnya enggak. Lah makanya itu bawahnya itu lebih besar fondasinya. Nanti kalau badan dari sana itu kan fondasinya lebih besar. Itu namanya sagarwan. Jadi kelebihannya dari tembok menceng ini sagarwan. Jadi dulu dari bawah itu turun ke atas. Tapi ada orang pulas waktu itu nggak punya uang jadi dikecilkan. Nah, itu ada di buku haji itu sejarahnya ada. Sejarahnya Ka'bah. Dari malaikat kata Nabi Ibrahim, malaikat kata Nabi Jibril, sebelum kamu Nabi Adam, sebelum kamu tahu di sini, malaikat sudah 7.000 tahun yang lampau sudah 7.000 tahun. Sekarang baru tahun 2000. Jadi dulu ribuan tahun umurnya orang. Nabi Adam umurnya 1.000 tahun, Nabi Nuh ya 1.000 tahun. Ribuan tahun semua, kita aja yang hitung 2000 tahun gak teko-teko.
Qala Ibnu Ishaq lam yab'asillahu nabiyan ba'da Ibrahim alaihissalam ila hajja wallazi sarah bi ghairuhu annahu ma min nabiyyin illa hajja khilafan lima istasna hudan wa solihan wa salatu afdalu minhu khilafan lil qadi. Saya Ibnu Ishaq berkata, tidaklah Allah mengutus Nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali berhaji. Menurut penjelasan selain Ibnu Ishaq, yalah sesungguhnya tiada seorang Nabi pun kecuali sudah berhaji. Lain halnya dengan pendapat orang yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh. Salat itu lebih afdal daripada ibadah haji, berbeda dengan Al-Qadi. Perlu diketahui menurut keterangan Hasan dalam risalahnya sebagai berikut. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kuburan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, dan Nabi Soleh ialah antara rukun Yamani dan Nabi itu. Jadi apa namanya? Semuanya sesudah Ibrahim haji. Dan Ibrahim kan Adam, Idris, Nuh, habis Nuh kan Hud, Soleh. Kan belum ada namanya kan dekat sekarang, jadi itu tanah boleh itu haji ya, itu di situ keterangan tadi mau haji. Iya. Ila haja wal sarabi awru ana ma min nabi ila haja hifan wa istasna hujan wa solihan. Kecuali memang belum Nabi Ibrahim, jadi tidak bisa, tidak ada Ka'bahnya. Nabi Ibrahim baru ada Ka'bahnya. Jadi ketika Nabi Ismail ditaruh di situ, bayi itu pondasi saja, tidak ada atasnya, tidak ada. Jadi Nabi Ismail sama Siti Hajar ditinggal di situ, itu tidak ada. Ka'bahnya tidak ada, atasnya tidak ada, aja hanya pondasi saja. Nah, kemudian itu terus mancal-mancal kakinya Ismail terus keluar Zam-Zam. Berarti keluar Zam-Zam. Jadi itu apa namanya? Ka'bah dibangun setelah Nabi Ismail besar. Coba wa Ibrahim wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim Nabi Ismail bangun Ka'bah. Jadi Nabi Ismail besar, bisa bantu mengangkat batu, baru bangunnya itu Nabi Ismail sudah besar. Nabi Ismail itu ditinggal Nabi Ibrahim 13 tahun, baru Nabi Ibrahim datang ke situ. Itu memang diperintah Allah. Mana Ibrahim ini 13 tahun ini ditinggali Allah Ta'ala, jadi Allah ngurusi. Walaupun sanati tadisah al-asah wajah salam qobla nubuwah wa badaha wa qobla hijrah ijajan dari ada dua jatar baca la ghairu. Ibadah haji itu difardukan pada tahun ke-6 hijrah menurut kaul yang lebih benar. Jadi sesudah Nabi ada di Madinah 6 tahun baru difardukan haji. Nabi sendiri Rasulullah pernah berhaji sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Dulu orang kafir kan pada haji, orang-orang Quraisy haji tuh. Tapi tawafnya wudhu, telanjang, enggak genau kan. Ya Nabi ya haji kayak Nabi Ibrahim. Nabi ya sholat di Gua Hira ya sholat, tapi sholatnya berapa rakaat enggak tahu, pokoknya sholatnya kayak Nabi Ibrahim. Sama seperti kita itu, tapi
cuman tidak ada waktu zuhur, asar, maghrib, subuh belum ada. Sholatnya begitu, hajinya begitu, hajinya juga pokoknya tiap tahun haji Nabi ini, nggak ada hitungannya. Kemudian sebelum hijrah beliau melakukan beberapa kali ibadah haji sebelum hijrah, ya. Tapi tidak diketahui hitungannya, ya karena memang belum diwajibkan. Jadi hajinya memang haji biasa, orang salah haji, orang kafir juga haji. Sesudah hijrah beliau hanya melakukan satu kali, yaitu haji wada. Jadi hanya haji wada tok, hanya Nabi itu sudah haji sekali tok, sudah diwajibkan, sudah difardukan haji. Nabi haji satu kali, haji wada itu, haji pamitan, karena Nabi sudah mau meninggal dunia, namanya haji wada. Sudah. Jadi itu cerita singkat tentang kapan diwajibkan haji. Nabi meninggal itu tahun 10 ya. Bahwa roja man hajja al baita kharaja min dunubi kalan waladati ummuhu qala syekhuna fi hasyatil idah qaluhu kayaumi waladat ummuhu yasmulu tabaat at-tabaat. Dinyatakan dalam hadis, barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah maka dihapus semua dosanya, laksana baru dilahirkan dari ibunya. Jadi yang baru pulang ke Bu Wajah Faridah, Syekhuna dalam Hasyah Idah mengatakan, Idah itu kalau Imam Nawawi, kata Nabi, laksana baru dijadikan ibunya, itu meliputi segala dosa yang berkaitan dengan makhluk. Segala dosa yang berkaitan dengan makhluk. Maksudnya apa? Dosa kepada orang juga hilang, gitu. Bukan hanya dosa kepada Allah, zina, bunuh orang kepada Allah, tapi dosa kepada orang, tahu ngerasani, tahu ini, itu juga hilang, ikut hilang. Masya Allah. Makanya kalau sudah pulang haji itu jangan ngerasani lagi, harus hati-hati, bukan biar putih terus itu. Makanya kalau bisa tuh jangan sekali haji itu, 5 tahun sekali. 5 tahun haji. Nyata apa? Nyata ziarah kubur ya Nabi Rasulullah. Jadi seperti Bu Faridah itu ya nanti 5 tahun haji lagi ya. Haji. Itu gitu. Lama mengatakan begitu. Daftar mami. Ulang tahun daftar. Apa? 5 tahun daftar. Haji plus lah, haji plus. Beneran daftar-daftaran. Haji plus ya Mbak. Amin. Ada apa tuh haji yang haji petualang juga bisa sekarang. Ada yang haji bayar 100 juga ada haji. Yang 125 ada. 300. 5 itu. 300 kan yang itu yang lewat roda itu. Kayak haji berangkat sendiri seperti Dokter Nahar ini. Dokter cuma 40 juta berangkat. Kemarin Dokter Nahar berangkat haji. Jadi di Jamaah Tabligh itu banyak yang haji berangkat sendiri biasa. Yang dengan istrinya, kalau yang dengan istrinya sekitar 80. Artinya satu orang 80 kalau lewat Jamaah Tabligh yang dengan istrinya 80 gitu. Tapi kalau yang laki-laki tok rombongan ikut sebut Dokter Nahar itu cuma 40. Jadi kemarin kalau saya punya umat 40 diajak Dokter Nahar, ayo Pak kalau punya 40 ajak bareng. Sekarang sudah pulang Dokter Nahar, sudah datang. Nah yang banyak ditangkap itu yang ikut itu loh, ikut rombongan apa itu namanya haji umroh itu loh, itu uang biasa yang ngurus umroh tahu-tahu disuruh haji itu enggak itu. Kali ini memang haji ya.
Nah, jemaah tabligh tiap tahun berangkat rombongan banyak sekali kan. Jadi memang begini. Jadi kenapa ada ulama yang berpendapat haji itu 5 tahun sekali? Ini meninggal pamitan kita bakar. Bahkan aku tidak mau azan lagi. Kenapa? Kalau saya azan, saya nanti bukan muazzinnya Rasulullah. Kalau saya tidak azan kan, saya ini muazzin Rasulullah. Jadi kalau Rasul tidak ada, saya tidak azan. Sudah. Karena tidak azan, itu Bilal ini dijadikan gubernur di Syam, di Syria sekarang. Gubernur di sana Bilal itu, jadi gubernur, oleh bojo barang nggak kono, jadi gubernur kan oleh bojo soal. Saya nggak pernah, belum pernah kawin Bilal itu. Tapi di sana kawin, kita naik tingkat kawin. 5 tahun itu Bilal ngimpi itu Rasulullah. Bilal, awakmu 5 tahun loh, kok gak kangen dengan aku, kok gak nyambang aku. Langsung terus nangis melayu nang Madinah. Itu sih, tapi tidak kecuali nggak punya uang. Jadi boleh tidak umroh 5 tahun sekali, 5 tahun. Kalau tidak bisa haji, umroh 5 tahun sekali. Yang buat uang, nggak punya uang, ini nggak usah ngomong. Sudah terusnya, wa warza at-tasrih fi riwayatin wa afta bihi ba'du masyayikhina lakin zahiru kalamihim yukhalifuhu wal awalu awfaqu bi zahir sunnah wasani awfaqu bil qawaid. Juga hadis yang menjelaskan tentang hal itu dalam satu riwayat. Dan sebagian guru kami telah menfatwakan hal itu. Akan tetapi zahir perkataan mereka fuqaha berselisih mengenai pendapat itu, yang diampuni semua dosanya termasuk yang bertalian dengan makhluk, dan mereka yang menganggap diampuni dosa terhadap Allah semata-mata. Pendapat yang pertama lebih sesuai dengan zahirnya hadis, sedangkan pendapat kedua lebih sesuai dengan kaidah hukum hak yang bertalian dengan Allah dibentuk atas kemurahan, sedangkan hak adami dibentuk atas kesulitan. Anak Adam. Jadi masalah tadi, yang diampuni itu dosanya kepada Allah saja, apa dengan makhluk juga? Pendapat yang pertama, semua diampuni semua. Memang ada hadisnya tuh. Saya di dalam buku itu, buku yang Mbak Farida bawa itu ada hadisnya. Jadi pertama Rasulullah memang minta ya Allah supaya diampuni. Terus Allah Ta'ala iya, saya ini semua kecuali salah pada manusia. Sama kata Rasul. Tapi Rasulullah Ta'ala kita terus berkata, Allah Ta'ala ya sudah ya semua. Ada hati. Jadi memang yang diampuni semua dosa kepada manusia dan apalagi kepada Allah itu diampuni semua. Nah, tapi jangan diulangi. Nah, itu. Jadi, tapi pendapatan kedua memang begitu. Yang diampuni hanya dosa kepada Allah. Yang kepada manusia tetap harus minta ridhonya kepada tapi bukan utang loh ya. Kalau utang kan bukan dosa. Utang kan ya tetap nyaur gitu. Jadi dosa-dosa seperti ngasani apa itu dosa orang nabok, orang jewer kan dosa, orang apa dipatak orang dosa. Tuh. Jadi diampuni semua, tapi pendapatnya tetap ya dua orang, tetap dua macam. Memang namanya fikih. Pendapat yang pertama diampuni semua dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Yang kedua hanya dosa kepada Allah saja, manusia tidak diampuni. Memang kok istilahnya begitu. Tuma ra'aytu badal haqiqi naqal ijma' alayya binan yang dafi'u al-ifta'ul mazkur
mutamassikan bil zawahir. Kemudian saya mengetahui sebagai ahli tahqiq, sebagai ahli tahqiq yang telah mengutip ijma ulama atas pendapat yang kedua, dan dengan ijma ini tertolak fakta tersebut tadi karena berpegang pada zahir. Kan batu kan sebagiannya laki-laki. Sudah selesai bab haji. Sekarang barangkali ada yang tanya, ini belum rukun-rukunnya, baru cerita awal saja. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Ya, kita minta terus rapat. Saya kira cukup lagi. Ini umroh lagi. Umroh besok lagi. Jadi nanti Amidohar kalau saya malam Sabtu biasanya memang saya tidak ada ke markas. Jadi kalau pas malam Sabtu ya Amidohar ngisi. Ini pas malam Sabtu kemana pas Amidohar. Saya itikaf di sana biasanya. Malam Sabtu itikaf di masjid markas. Sudah, mari kita doa. Kalau nggak ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah tunjina biha min al-ahwali wal afat. Taqdir lana biha jami'al hajjina tatahhiruna bi'izzati وترفعنا بها إلى درجات وتبلغنا بالدرجات من جميع الخيرات بالحي والسلامات. آمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون على سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من السبب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأنت ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Sekarang di balik sini nih. Wait. Kita ganti ini hati bagus sampai terbaik. Beneran. Aku rasa tahun ini kok